belajar kembali bersama Bapak Muhammad Zuhri, SPDI. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 7, menerima qada dan qadar. Subtema, memahami makna qada dan qadar. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tentang memahami makna qada dan qadar. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman ke-6? Rukun iman ke-6 atau terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita memahami makna dari qada dan qadar agar keimanan kita semakin kuat dan mantap. Oke anak-anak, agar kita dapat memahami makna dari qada dan qadar, maka sama-sama kita harus ketahui dulu pengertian dari qada dan qadar. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, qada adalah ketentuan Allah untuk setiap makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Dengan kata lain, qada adalah perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum alam itu tercipta, sebelum alam itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan qada atau skenario, yaitu sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sesuai dengan qadanya. Qadar disebut juga dengan takdir. Jadi sebutan qadar atau takdir itu adalah sama. Jadi anak-anak, hubungan antara qada dan qadar itu sangat erat. Karena kalau kita bahasakan, qada itu adalah perencanaan, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari perencanaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sejak zaman azali. Anak-anak yang soleh dan soleha, qada merupakan rencana Allah yang diberlakukan untuk semua makhluknya. Sedang qadar itu pelaksanaan rencana Allah yang keduanya hanya dapat kita ketahui setelah terjadi. Setiap qadar atau disebut dengan takdir sesuai dengan qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah tentang qada dan qadar tercantum dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Artinya, katakanlah hai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Surat At-Taubah ayat 51. Anak-anak yang soleh dan soleha, alam semesta dengan segala isinya sudah ditakdirkan oleh Allah sejak zaman azali. Tiada satu makhluk pun dapat mengetahuinya. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih hidup, dapat melihat, makan, minum, belajar, bermain, mendengar, berbicara, dan lain-lainnya. Apakah kalian pernah dengar apa yang terjadi pada penduduk Aceh pada akhir tahun 2004? Pada pagi hari Ahad, tanggal 26 Desember 2004, saat penduduk Aceh merayakan liburan, Allah mendatangkan tsunami yang meluluh lantahkan kota Aceh. Datangnya tsunami merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengetahui akan datangnya bencana itu. Maka kita meyakininya dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia menyelamatkan diri, maka dialah yang selamat dari bencana tersebut. Tetapi kalau seandainya dia sudah berusaha untuk menyelamatkan diri
tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam catatan zaman azalinya, yaitu qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diwafatkan oleh Allah, maka pada hari itu dia pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan bencana tersebut. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan solehah, haram hukumnya bagi orang yang memastikan sesuatu yang belum terjadi seperti yang dilakukan para dukun, paranormal. Maka bila kita berjanji dengan orang lain, ikutilah dengan ucapan insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Jadi tidak ada seorang makhluk pun, sesuatu pun yang ada di dunia ini yang mengetahui akan masa depan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setiap kita berjanji kepada orang lain, maka kita ucapkan insya Allah, yaitu jika Allah menghendaki, karena setiap yang kita lakukan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bolehkah kita memperkirakan terjadinya sesuatu yang akan datang? Itu boleh-boleh saja berdasarkan perhitungan akal. Misalnya, kayaknya nanti sore hujan karena cuaca mendung. Nah, perkiraan tersebut berdasarkan kebiasaan yang terjadi, meskipun itu tidak pasti, karena tidak selamanya yang mendung itu pasti akan turun hujan. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah kita dapat memahami tentang pengertian qada dan qadar tersebut. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebagai orang yang beriman, kita pun harus selalu berusaha atau ikhtiar. Walaupun semua ketetapan sudah tercatat di zaman azali, tetapi kita wajib bagi seorang yang beriman untuk selalu berusaha dan ikhtiar. Misalkan kita ingin ditakdirkan kaya, maka kita harus bekerja. Sebab orang yang mendapatkan rezeki biasanya didahului dengan bekerja. Terus kita ingin ditakdirkan menjadi orang yang pintar, maka kita harus rajin belajar. Jika kita ingin ditakdirkan selalu sehat, maka kita harus rajin menjaga kebersihan, mengatur pola makan dan sebagainya. Dan jika kita ingin ditakdirkan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus berupaya menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semampu mungkin hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, dalam berikhtiar ini kita harus husnudzan billah, artinya berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan memberikan hasil pada usaha kita. Dan bila Allah belum memberi hasil sesuai dengan usaha kita atau ikhtiar kita, kita harus memiliki keyakinan bahwa hasil itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Kita diwajibkan untuk berikhtiar di alam dunia ini sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa saja bencana yang kamu peroleh adalah dari dirimu sendiri. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya kita melihat sahabat menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Maka itulah usaha yang diajarkan, yang dicontohkan di dalam agama Islam. Walaupun qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditetapkan di zaman azali, tetapi qadarnya atau takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita usahakan agar merubah daripada nasib kita menjadi lebih baik. Anak-anak yang soleh dan soleha,
sikap seorang mukmin dengan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan kita senantiasa bersyukur bila takdir Allah itu menyenangkan atau sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bersabarlah dan introspeksi atau meneliti diri bila takdir Allah kurang menyenangkan atau bahkan menyusahkan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dari penjelasan ini, sikapku, aku beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun buruk, karena semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari penjelasan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala kita bisa meyakininya dan menjadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang kita lalui di alam dunia ini kita dapat menjalankannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita pada hari ini tentang memahami makna qada dan qadar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat serta menambah wawasan keislaman kita. Maka insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.